Alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran tentang syarat ataupun sebab-sebab yang menyebabkan boleh bertayamum. Kalau yang pertama adalah ketiadaan air, kedua adalah dikarenakan sakit, dan yang ketiga kebutuhan air untuk minum hewan yang terhormat. Baik hewan yang terhormat itu dari jenis adami, yaitu manusia, ataupun hewan yang terhormat itu dari jenis binatang. Maka kita harus ketahui kalau ada hewan-hewan yang terhormat, artinya yang tidak boleh dibunuh, yang manusia itu disebut dengan al-hayawanun natiq, maka kita kenali yang mana saja berarti yang ada pada hewan yang tidak dihormat. Maka hewan yang tidak dihormat itu ada 6 perkara yang insya Allah akan kita pelajari hari ini. Satu, penjelasannya kemarin sudah dibaca oleh kita dalam kitab Nailur Raja ini. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Yang pertama adalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang termasuk binatang yang tidak terhormat itu pertama tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsinu, yang kedua adalah orang yang berzina sedangkan ia sudah menikah gitu ya. Kemudian yang ketiganya adalah wal murtaddu, adalah orang yang keluar dari Islam. Yang keempat al kafirul harbiyyu, orang kafir yang boleh untuk diperangi. Wal kalbul aquru, yang kelima adalah anjing gila gitu ya, anjing galak. Dan yang keenam al khinzir, yaitu babi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 6 perkara ini, al-awwal minas sittati ghairul muhtaramati. Yang pertama dari yang 6 binatang yang tidak terhormat atau binatang boleh untuk dibunuh, tarikus sholati ba'da amril imami, ialah orang yang meninggalkan sholat setelah diperintahkan oleh imam, oleh pemuka-pemuka, udah diingatkan oleh guru-guru, sudah diajarkan oleh keluarga. Wa huwa min akhiriha an jami'i awqatiha, dia tetap aja mengakhirkan waktu sholat karena males atau tahawunan, atau bisa jadi karena memang meremehkan atau mengabaikan sholat. Wal iyazubillah min zalik. Watusannu istatabatahu fa intaba wa illa qutila haddan. Disunnah itu untuk kita mengajak bertaubat. Ayo kembali kepada Allah, karena maknanya taubat itu adalah kembali. Kalau memang dia nggak mau taubat, kutila, maka boleh dibunuh haddan menurut ketentuan hukum. Wa hukmuhu hukmul muslimina, hukumnya adalah hukum orang Islam. Amma idza tarakaha jahidan biwujubiha fahuwa murtaddun wa sayati hukmuhu. Hari ini kita lanjutkan yang kedua, keterangan yang kedua. Dari yang 6 kita lanjutkan pada yang kedua. Apa yang kedua? Hewan yang tidak terhormat itu az-zanil muhsin, yaitu orang yang berzina yang sudah menikah. Wa huwal balighu al-aqilu al-hurru alladzi ghayyaba hasyafatuhu aw qadaruha in kana faqiduha hala bulughihi bulughahu wa aqlahu wa hariyatahu bi khubulin fi nikahin sahihin summa zana wa hadduhu ar-rajmu hatta yamuta wal mar'atu karrajuli. Wasani, dan yang kedua, az-zaniyal muhsana, ialah orang yang berzina. Al-muhson, orang yang sudah berumah tangga, orang yang sudah menikah. Dan orang yang berzina itu wahwal balighu, dia sudah baligh. Al-aqilu, juga berakal, bukan orang gila. Dia berbuat zina, kalau dia berakal, sehat, berarti mengikuti nafsu. Tapi kalau memang dia tidak berakal, berarti dia orang gila, di luar kendali akalnya. Nah, ini yang berzina, yang sudah berumah tangga ini bukan orang stres, bukan orang gila. Bisa berbeda hal gitu ya. Dia ngakunya kalau pas ditangkap oleh kepolisian, oleh pihak yang berwajib, bilangnya saya orang gila gitu ya, atau pura-pura gila. Nah, tapi ini hukumnya bagi orang yang berzina sedangkan ia sudah berumah tangga, dalam keadaan baligh, dalam keadaan berakal. Al-hurru, merdeka.
alladzi ghayyaba hasyafatahu, yang menenggelamkan atau yang menghilangkan atau yang memasukkan hasyafatahu, maluannya. Maluannya laki-laki nih hasyafah. Kalau kemaluannya perempuan, pada kita pembahasan tentang istinja saat itu adalah farji, atau pembahasan tentang haid ya, atau yang diharamkan pada orang yang berhadas besar. Au qadaroha, atau sekedarnya, jadi belum menyeluruh, belum keseluruhan dari hasyafah tersebut. In kana faqiduha, jika terjadi keadaannya hala bulu wahu, ketika ia sudah baligh. Jadi ada yang sudah balik gitu ya, tapi tidak berakal, ada yang berakal tapi belum balik. Ini udah balik. Wa aqlahu, dan berakal. Pada saat kejadian tuh dia sudah balik, berakal, wa hariyatahu, dan merdeka. Biqubulin, dengan menerima fi nikahin sahihin, pada pernikahan yang benar. Ya udah benar, memang udah menikah. Selain balik, berakal, merdeka, dia juga sudah menikah. Summa zana, kemudian ia berzina. Auzubillah min dzalik. Wa hadduhu, dan hukumannya ar-rajmu hatta yamuta, dirajam atau dilempari dengan batu sampai ia mati. Auzubillah min dzalik. Wal mar'atu karrajuli, dan perempuan hukumnya sama seperti laki-laki. Yang laki-laki dirajam sampai mati, yang perempuan juga dirajam sampai mati. Apa itu rajam? Rajam itu adalah dilempari dengan batu. Hukum orang yang berzina itu di dunia. Belum lagi hukum di akhirat. Jadi yang kedua, termasuk binatang yang tidak terhormat adalah orang yang berzina sedangkan ia sudah menikah dan keadaannya dia sudah balik, terus berakal, kemudian merdeka, juga sudah menikah dengan nikah yang sah, maka dia berzina. Nauzubillah. Maka hukumannya adalah diapain? Dirajam. Apa itu rajam? Dilempari dengan batu hatta yamuta, sampai ia mati. Gimana nasib perempuannya? Wal mar'atu karrojuli, nasib dan perempuan hukumnya sama seperti laki-laki gitu ya. Walaupun belum menyeluruh di negara kita, di Indonesia, hukum rajam ini. Kalau hukum dari Allah ini diterapkan, sepertinya akan ada pasti dengan rasa takut orang, jadi nggak mau berbuat zina, nggak mau berdekatan. Kan zina itu berawalnya dari hal-hal kecil gitu ya. Maka awalnya pandang-pandangan, tukeran nomor handphone, janjian ketemuan, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda gitu ya. Dari berjauhan pengennya berdekatan, dari keramaian pengennya di tempat sepi. Tapi sekarang waliyadzubillah subhanallah min dzalik, semoga kita dipelihara oleh Allah selalu zahir batin dan keturunan-keturunan kita semuanya dari perbuatan zina. Di tempat terang-terangan sekarang udah mulai sering terlihat. Apalagi kalau di luar negeri yang memang banyak yang penyuka sesama jenis LGBT itu ya. Nah, itu di tempat umum, di kereta, di jalan-jalan, ya mereka memang kata Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Seperti binatang, kal an'ami balhum adall. Seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Binatang tuh masih ada takutnya. Binatang aja nih kita lihat, ada kucing, kita kasih makanan, tapi
ada kucing lain yang sebenarnya bukan makanannya gitu ya, yang sebenarnya bukan makanannya. Nah, terus kemudian dia ambil kan makanan tersebut, padahal nggak ada hukum bagi si binatang ini, hukum pencuri bukan gitu ya. Tapi kalau ketahuan sama yang punya suka dimarahin kan, sama kucing yang punya nih suka marah. Nah, dia tuh ngeliat-ngeliat kan, takut ada orang, kalau umpamanya kita lagi ngeliatin, dia tuh lari. Lari cari tempat bawa-bawa makanannya tersebut yang tersembunyi. Artinya apa? Tidak ada hukum bagi binatang, tapi masih punya rasa malu. Gitu ya. Masih punya rasa malu, masih punya rasa takut. Sedangkan manusia yang mereka memiliki lahum, lahum a'yunul la yubshiruna biha. Gitu. Walahum udhunul la yasma'una biha. Mereka punya mata nggak dipakai buat lihat kebenaran. Mereka punya telinga tidak dipakai buat mendengar yang benar. Yang punya mata nggak pakai lihat yang benar. Yang punya akal nggak dikasih pakai buat pakai tuh akalnya yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Akhirnya dia kerjain yang haram. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka seperti binatang kata Allah, bahkan lebih sesat dari binatang. Nauzubillah min zalik. Maka termasuklah yang menjadi penyebab tayamum tidak sah jika ada air, akan tetapi ada orang yang haus. Sedangkan orang yang haus ini adalah orang yang berzina. Adalah orang yang berzina. Berzinanya muhson, sudah berkeluarga, sudah berumah tangga. Yang harusnya nggak usah pakai berzina. Ya karena sudah menikah kan Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan tuh. Ada istri, si istri ada suaminya gitu ya. Karena zina dari yang kecil itu, zina kata Allah dalam Al-Qur'an, la taqrabuz zina, janganlah engkau dekati zina walaupun nggak apa-apa kali cuma pegangan tangan doang, nggak apa-apa kali orang aku cuma pas ulang tahun ke-17 dicium kening aku umpamanya. Wala yazubillah subhanauzubillah min dzalik. Nah, dari pandangan aja udah zina. Dari pegangan tangan zina dan semua muanya. Nah, itu yang akan terus kepada zina yang akhirnya yang ini zina yang memasukkan atau menenggelamkan kemaluan laki-laki walaupun cuman tidak keseluruhan, cuma sekedarnya gitu, dan hal itu dilakukan dalam keadaan ia sudah balik, berakal, merdeka, sudah nikah, maka hukumnya adalah dilempar, dirajam sampai ia mati. Begitu pula yang perempuan. Wah, kalau ini ada hukum ini, orang benar-benar nggak berani untuk berkenalan kepada yang bukan mahramnya, nggak berani. Karena apa? Karena akan berefek kepada hal tersebut dan dosanya juga besar. Makanya ketika sebelum akdun nikah kita diajak istighfar, kata iblis, ya wailah, aduh cilaka, saya udah godain dia selama ini, udah jatuh terjerumus pada dosa, pernah dipegang tangannya, pernah dibelai, pernah dicium, pernah dan segala macamnya, itu godaan iblis sudah terjadi. Pas begitu dia pakai jadi nikah, ternyata dia beristighfar, saat itu juga Allah gugurkan dosa-dosanya. Ini adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, gugur dosa, maka disebutnya selamat menempuh hidup baru. Bukan hidup baru hanya saja bersama pasangan, hidup baru yang kemarin-kemarin mah teleponan, video callan berdosa. Nah, ini memulai hidup baru dengan ibadah. Ibadah terpanjang selama hidup yaitu menikah. Kalau sholat 5 waktu ada waktunya. Kalau menikah setiap nafas dalam pernikahan kita jadi ibadah. Yang ibadah tersebut rentan sekali untuk menjatuhkan kita pada kesalahan, maksudnya jadi dosa, dan banyak banget hal-hal yang membuat kita tuh gampang banget buat masuk surga ketika kita sudah menikah, baik itu suami ataupun istri. Suami mencari nafkah yang halal untuk istri. Ketika ia meninggal dunia, baik di kerjaan atau di perjalanan bekerja atau di rumah, itu suami yang mencari nafkah untuk istrinya dengan rezeki yang halal, maka itu si suami meninggalnya kategori syahid. Gitu ya. Kategori syahidul akhirah. Di dunia tetap diurusin, dimandiin, kafanin, sholatin, kuburin, tapi di akhirat dia nanti akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan harum. Itu adalah laki-laki yang ia memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, itu si suami tersebut gitu ya, maka dia kategori mati syahid. Begitu pula seorang istri. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah ada halaqah, lagi ada pengajian gitu, lagi dalam keadaan ngaji gitu, karena disebut halaqah tuh
lingkaran, setengah lingkaran. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengadakan kajian tuh itu bentuknya lingkaran. Kalau di sini kita bisa lihat praktekannya itu kalau lagi di Masjid Nabawi di tiap-tiap tiang itu pada ngaji nih, pada ngaji sama ustazahnya atau sama ustadznya, itu si santrinya tuh melingkar terus ke belakang melingkar lagi gitu. Jadi disebutnya halakoh gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya tidak ada celah setan untuk menggoda si kita yang sedang menuntut ilmu tersebut. Tiba-tiba datang seorang perempuan, mungkin udah nguping, udah ngedengerin bagaimana fadilahnya pergi haji, bagaimana fadilahnya jihad fisabilillah, bagaimana fadilahnya berperang, bagaimana fadilahnya dia berinfak bersedekah. Masuklah perempuan, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, itu enak banget ya. Kalau laki-laki mah diwajibkan haji. Zaman dulu perempuan masih di dalam rumah, masih belum, karena keadaannya tidak memungkinkan untuk perempuan berhaji, kondisi masih banyak peperangan dan binatang buas masih di mana-mana. Terus enak banget ya, pahalanya gede ke masjid, bisa disuruh sholat di masjid berjamaah. Sedangkan kita perempuan cuma kerjaannya nggak jauh dari nyuci gandum, nggak jauh dari giling gandum, nggak jauh dari nyuci pakaian, menambal pakaian. Hanya itu aja gitu ya. Bukankah engkau ya Rasulullah oleh Allah diutus rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk kaum laki-laki, begitu pula untuk kaum perempuan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, wahai para sahabat, dengarkan, ini pertanyaan yang sangat bagus dan kalian harus sampaikan. Kamu harus padanya menyampaikan kepada seluruh wanita di dunia, kepada seluruh perempuan sebagai seorang istri itu, bahwasanya lelahmu untuk melayani, untuk bekerja artinya untuk kemaslahatan keluarga, menyucikan pakaian, menyetrika untuk keluargamu, anakmu, suamimu, bahwa itu adalah amaliyah yang lebih besar pahalanya dari haji, dari jihad, dari sedekah, dari salat berjamaah, dan dari afdoliyah yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Pahala perempuannya itu lebih tinggi dari itu pahala seorang istri yang dia mungkin sedang nyuci beras, yang mungkin dia sedang mencuci, yang sedang menyapu, yang sedang bersihan, ngantar anaknya sekolah, siapin sarapan untuk suaminya berangkat bekerja. Itu ternyata dia sedang mengumpulkan pahala haji, lebih dari pahala haji, lebih dari pahala jihad, lebih dari pahala sholat berjamaah di masjid. Tuh perempuan, maka akhirnya tuh perempuan berbahagia, gitu, keluar dengan penuh kebahagiaan. Jadi nggak masalah kita seandainya diberikan oleh Allah posisinya bukan perempuan yang kemana-mana, bukan perempuan yang uangnya banyak, tapi kerjaan dia mulia, perut suaminya kenyang, tidur dalam keadaan kenyang, anak-anaknya tidur dalam keadaan bahagia, sehat, bisa ibadah. Pantas saja Allah memberikan pahala ganjaran yang luar biasa kepada seorang istri. Jadi bersyukurlah. Jadi jangan ya kita si nasib gini-gini amat, padahal dia sedang mengumpulkan pahala yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Orang-orang udah pada pelesiran ke sini ke situ, sedangkan saya cuma kerjaan rumah, kedeprekan aja di rumah. Ternyata asalkan dia ridho, asalkan dia ikhlas, hatinya bersih, ya, rumahnya rapi, dan kemudian suami, anaknya semuanya pada bahagia, pada ridho, ternyata dia sedang mengumpulkan lebih-lebih dari pahala haji, pahala jihad, pahala sholat berjamaah di masjid, bahkan pahala mendermakan harta. Masya Allah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasalisu, dan yang ketiga, al-murtaddu, yang menyebabkan tayamum kita enggak sah kalau ada sih air, tapi yang haus ini tadi orang yang zina, sekarang orang yang murtad. Siapa itu orang yang murtad? Wahuwa kullu syakhsin, yaitu setiap orang yasiha tolaqahu, yang dianggap sah memisahkannya. Ya, tolak itu kan, mentalak itu kan memisahkan. Kenapa bisa sah memisahkannya? Kalau di sini memisahkan agama, mengeluarkan agama. Yang tadinya dia beragama Islam, kemudian beragama selain Islam. Sah, kenapa dia sah? Bi'an kana mukallafan, karena ia dalam keadaan sudah mukallaf. Mukallaf itu adalah
orang yang sudah berakal dan sudah balik. Mukhtaran, ia memilih koto al-islama, memutuskan agama Islam. Mukhtaran, ia memilih koto al-islama, agama Islam, biniyati kufrin, dengan niat kafir, au qaulihi, atau ucapannya, au fi'lihi, atau pekerjaannya. Jadi murtad itu adalah setiap orang yang sah apanya? Sah memisahkannya. Sah, kenapa dia sah? Karena dia sudah mukallaf. Mukallaf itu apa? Aqil, balik. Dan ia memilih dalam keadaan sehat, dalam keadaan sadar, tidak mabuk. Sah talaknya itu memisahkan agamanya. Dia yang ia pisahkan agama, koto al-islama, memutuskan agama Islam dengan niat nggak mau jadi orang Islam, yaitu orang kafir, au kaulihi, atau ucapannya, gitu ya. Ucapannya itu sudah murtad. Enakan jadi orang non Muslim ya, nggak harus pakai puasa di bulan Ramadan. Ucapannya itu udah menandakan ia murtad. Tuh orang yang kayak begitu, dia kehausan hati sampai udah sakaratul maut. Ada air, kita nggak jadi sah untuk bertayamum kalau yang hausnya si murtad tadi. Au fi'lihi, atau perbuatannya. Perbuatannya ini mengarah kepada dia itu bukan orang Islam. Seperti apa? Perbuatannya, dia ternyata orang-orang lagi berdoa, dia caranya beda. Atau yang dia masukin, dia mau ibadah, mau kemana? Ternyata ibadahnya ke tempat peribadatan selain agama Islam. Nah itu kan berarti dengan perbuatannya itu juga berarti sudah murtad. Watajibu, dan wajib, istatabatahu, menganjurkan agar ia bertaubat atau kembali. Istatabatahu, menganjurkan agar ia bertaubat atau kembali. Fa in taba birruju'i ilal islami, maka jika ia bertobat dan kembali pada Islam, taroka, maka tinggalkan. Berarti dia termasuk orang Islam nih. Artinya tinggalkan adalah maka boleh kita bertayamum dan airnya dikasihkan ke dia. Dia udah kehausan, bagi saya air. Kamu taubat dulu, kamu murtad. Nah, ketika dia taubat, astaghfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bersyahadat lagi tuh, dia bertaubat, dia bersyahadat, maka ada air yang harusnya kita pakai wudhu, berikan untuk dia minum. Baik itu dia selamat ataupun nggak selamat. Kalaupun dia selamat hidup, alhamdulillah dalam keadaan Islam. Kalau dia nggak selamat, dia meninggal dunia, alhamdulillah dia juga meninggal dalam keadaan Islam. Wa illa, dan jika tidak, dia nggak mau tobat, nggak mau kembali pada Islam, fahukmuhu hukmul musyrikina, maka hukumnya ia adalah hukum orang-orang musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Warabi'u, dan yang keempat, yang termasuk daripada binatang yang tidak terhormat, al-kafirul harbiyu, yaitu orang kafir yang diperangi. Siapa orang kafir yang diperangi itu? Wa huwallazi, ialah mereka yang la sholaha lahu ma'ana, tidak baik bersama kita, memerangi kita, dia tuh jahat sama kita. Pada umat kita tuh umat Islam, gimana caranya biar umat Islam ini miskin, lapar, terhina, bahkan kedamaian orang Islam lagi enak sholat, masjidnya dibombardir, anak-anak sedang sekolah, anak-anak yang sedang main bersama teman-temannya dilemparin bom, diganggu pokoknya nih oleh orang-orang kafir. Nah, kafir ini adalah kafir harbi, kafir yang boleh diperangi. Kalau kita punya kenal atau kita tahu ada orang yang kayak begini, maka kalaupun dia haus, kita mau tayamum nggak bisa, karena airnya tidak sah dipakai untuk kita diharuskan untuk wudhu, airnya nggak boleh, tidak sah dipakai buat si kafir harbi. Bi khilafiz zimmi, berbeda dengan kafir zimmi. Kalau orang kafir zimmi banyak yang di sekitaran kita nih, kafir yang tidak boleh diperangi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerangi kafir pada saat itu yang memang memerangi Nabi.
Kalau kafir yang memang belum masuk dalam agama Islam dan memang bukan wewenang kita, karena hidayah itu mutlak milik Allah. Kewajiban kita hanya mengajak untuk memeluk agama Islam. Kewajiban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk syahadah, untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi mereka tidak mengganggu, mereka tidak memerangi, yang nggak termasuk nggak diperangi, dan bahkan kita nggak boleh memerangi, gitu ya, nggak boleh memerangi. Bahkan kalau kita punya boleh kita bagi, kita ada makanan kita kasih, gitu. Nah, beda lagi dengan kafir harbi. Kalau kafir harbi harus diperangi, dia bahkan kita nggak bisa bertayamum, airnya harus kita pakai wudhu kalau yang haus itu orang kafir harbi. Wal ma'ahida wal mu'ammana. Kalau orang kafir zimmi ini ma'ahida, bersosialisasi, bergaul, wal mu'ammana, dan memberikan keamanan. Memberikan keamanan. Ya, kita punya banyak tetangga, alhamdulillah kita punya acara besar Maulidir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak tamu-tamu itu yang nggak tahu kalau yang mereka tempati itu adalah di sini rumah-rumah orang non Muslim. Karena semua rumah orang non Muslim, alhamdulillah kan dari gang lumayan banyak sampai ke majelis ini. Semua dibuka dan mereka pada masuk, yang ke kamar mandi, yang mereka pada duduk ngaji. Semoga itu menjadi hidayah taufik yang sempurna juga untuk yang punya tempatnya, gitu ya, Allah berikan kepada mereka. Dan mereka itu kafir zimmi. Mereka itu orang non-muslim yang tidak boleh diperangi. Kita bergaul bersama mereka, mereka juga memberikan keamanan pada kita. Bahkan kipas anginnya dikeluarin, toiletnya dibuka, dipersilahkan. Luar biasa. Itu adalah kasih sayang Allah untuk kita umat Islam ketika kita bertetangga. Kan dia itu tidak mendapatkan hidayah, kita doakan supaya dia dapat hidayah. Kita ajak kalau bisa, gitu ya, kita ajak untuk memeluk agama Islam. Nah, itu kafir yang tidak boleh untuk diperangi karena dia bergaul juga memberikan keamanan bagi orang Islam. Tidak, kalau Rasulullah SAW berbeda banget. Itu belum bisa dilakukan oleh umatnya. Bagaimana seorang kafir yang mestinya mestinya dijahati karena dia memang mulutnya sangat jahat, matanya buta, badannya berluka-luka banyak, borokan, gitu ya, dilalerin. Nabi setiap hari menghampiri orang kafir atau orang Yahudi tersebut di pasar untuk Nabi suapi makanan. Wah, itu mah beliau mah basyarun la kal basyar, manusia yang berbeda dari manusia pada umumnya. Muhammadun basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad adalah manusia yang berbeda dari manusia pada umumnya. Bal huwa kal yaqutu bainal hajari. Beliau adalah mewakili mutiara berlian di antara kerikil-kerikil. Kita nih kerikilnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berliannya. Berbeda sekali. Maka disebutnya juga bukan insan, tapi basyar. Nabi pengen sedekah, apa yang ada di rumah beliau, gitu ya. Apa yang ada di rumah beliau, punya kurma 3, yang datang 2, rumah beliau sisain 1, 2 dikeluarin. Kalau kita kan insan, manusia, bukan basyar, walaupun artinya sama-sama manusia. Kalau ada 3, yang 2 buat di rumah, yang 1 dikeluarin. Atau cuma punya 3, nggak jadi dia dikeluarin. Nah, kan kayak gitu ya, ada sifat sayangnya kayak gitu. Tapi nggak, 2 dikeluarin, padahal 1 sekeluarganya udah beberapa hari belum makan. Ketika berbuka puasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil 1 kurma tersebut, diemut teman, gantian istrinya, diemut tuh kurma, Masya Allah, gantian lagi anak, simpan, udah makannya segitu, buat apa? Bukan Nabi serakah kok 1 kurma itu disimpan. Nabi bilang, kalau ada orang yang masih lapar, kita udah cukup mencicipi kurma ini. Kalau ada orang yang masih lapar meminta kepada kita, setidaknya kita punya 1 butir kurma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu beliau basyarun la kal basyar. Nah, yang kelima ya. Wal khamisu, dan yang kelima, al kalbul akuru, anjing gila. Wa in kana fihi nafa'un, dan jika ada padanya manfaat, bi khilafin, berbeda lagi. Maksudnya ini anjing galak banget. Tapi dia bermanfaat kalau jaga kebun, ada siapa aja yang pendatang,
dia menggonggong bahkan mengejar kalau emang orang tersebut sampai nekat buat ngambil hasil kebun tersebut. Bikhilafin, berbeda lagi mafihi nafa, terdapat manfaat. Walaisa biukurin, dan gak gila, tuh anjing gak gila, anjing biasa. Fayahrumu qatlahu, maka haram membunuhnya. Kasih sayangnya Allah pada hewan yang bahkan Allah haramkan untuk kita memakannya, kita disuruh memuliakannya, dan Allah memuliakannya. Kalau ada anjing yang gak gila, dia haus, kita mau tayamum, ya kita mau wudhu, nggak boleh wudhu, tayamum aja, airnya kasih kepada anjing tersebut. Mala nafa'afihi, atau jika tidak bermanfaat padanya, walau dororo, dan tidak memadorotkan. Binatang udah cuman, padahal si anjingnya nggak manfaat buat jaga kebun, nggak manfaat buat apa, nggak membahayakan juga, ya udah nggak masalah. Itu termasuk anjing biasa. Berbeda lagi dengan anjing yang galak tadi, anjing yang gila tadi. Kalau ada anjing yang galak itu yang meresahkan masyarakat, anak lewat digigit dan segala macamnya, itu anjing gila namanya. Maka kalaupun kita punya air untuk minumnya, kita tidak sah untuk tayamumnya, sehingga kita harus tetap berwudu. Faqala Syekhul Islam, maka berpendapat Syekhul Islam, kalau kita melihat ada kata-kata Syekhul Islam, berarti Syekhul Islam ini adalah Al-Imam Al-Ghazali. Syekhul Islam ini adalah Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpendapat, innahu ghayra muhtarami. Sesungguhnya anjing tadi, anjing yang tidak galak, bukan binatang yang tidak dihormatin. Anjing yang biasa tuh nggak membahayakan, itu mah termasuk hewan yang dihormat. Fayajuzu qatlahu. Kalau binatang yang tidak dihormati gitu ya, seperti anjing galak, boleh untuk membunuhnya. Kalau anjing yang tidak galak, maka dia bukan binatang ghair muhtaram, haram untuk membunuhnya. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, kalau anjing yang galak, innahu ghairu muhtaramin, bahwa ia adalah binatang yang tidak dihormatin, fayajuzu qatlahu, maka boleh membunuhnya. Wa khalafahu Romliyu, dan berbeda pendapat Imam Romli. Wasadisu, dan yang keenam, al-khinziru, ialah babi, walau lam yakun ukuran, meskipun tidak ada unsur gila atau tidak ada unsur galak, itu si babi, tetap dia mah binatang yang tidak terhormat, yang kalau ia haus ketika kita ada air, kita juga tayamumnya tidak sah, tetap harus wudhu. Maka biarkan saja si babi tadi, karena babi mah hukumnya walaupun ia tidak gila atau tidak galak, tetap termasuk binatang yang tidak terhormat. Wallahu a'lam bishawab.